Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dimanapun teman-teman berada, pada video kali ini saya akan mencoba berbagi soal-soal yang berkaitan dengan soal SKB pendidikan keguruan yang sering muncul di soal-soal SKB berdasarkan FR yang telah beredar. Yakni pada pembahasan kali ini saya akan mencoba berbagi tentang prinsip-prinsip penilaian. Saya akan mencoba berbagi contoh-contoh soalnya beserta pembahasannya. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa berikan subscribe-nya agar channel ini lebih bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Baik, kita coba masuk ke soal yang pertama. Pak Andi memberikan nilai di bawah KKM kepada Budi yang notabene adalah keponakannya. Berdasarkan cerita tersebut, Pak Andi telah menerapkan prinsip penilaian yaitu A. Valid, B. Adil, C. Akuntabel, D. Terbuka, dan E. Objektif. Baik teman-teman, kita perhatikan soalnya. Pak Andi ini memberikan nilai di bawah KKM, berarti nilai yang buruk ya kepada Budi yang notabene-nya adalah keponakannya. Jadi karena memang Budi ini harusnya mendapatkan nilai di bawah KKM, maka Pak Andi memberikan nilai di bawah KKM meskipun Budi itu adalah keponakan Pak Andi. Jadi kira-kira menurut teman-teman nih, kira-kira jawabannya yang mana? Apakah A, B, C, D, atau E? Silahkan pilih dulu. Nah, jawabannya adalah objektif. Jadi, Pak Andi ini telah menerapkan prinsip penilaian yaitu objektif. Mengapa objektif? Mengapa bukan valid? Mengapa bukan adil? Mengapa bukan akuntabel? Dan mengapa bukan terbuka? Mengapa mesti objektif? Karena dalam prinsip penilaian itu ada prinsip objektif yang artinya seorang guru itu memberikan penilaian tanpa memandang siapapun dari peserta didik itu. Baik peserta didik itu merupakan keponakan sendiri seperti yang terjadi pada kasus tadi, baik itu yang merupakan anak kepala sekolah maupun siswa itu merupakan anak dari guru itu sendiri. Apabila dia memiliki kemampuan yang rendah, ya kasih sesuai dengan kemampuannya. Jangan mentang-mentang memiliki kedekatan, baik itu keluarga, apakah dia keponakan atau anaknya kepala sekolah, terus diberikan perlakuan spesial dengan diberikan nilai tinggi. Ya, begitu ya. Oke, lanjut. Soal kedua. Pak Andi memberikan nilai tinggi kepada Budi dan nilai rendah kepada Renda. Padahal pada kenyataannya Renda lebih pintar daripada Budi. Hal tersebut dilatar belakangi karena Pak Andi memiliki agama yang sama dengan Budi, sedangkan Renda tidak. Berdasarkan cerita tersebut, Pak Andi telah melanggar prinsip penilaian yaitu A. Valid, B. Adil, C. Akuntabel, D. Terbuka, dan E. Objektif. Ini Pak Andi lagi ya. Jadi maksudnya soal ini,
Budi itu seagama dengan Pak Andi. Namun Renda memiliki agama yang berbeda dengan Pak Andi. Berdasarkan latar belakang itu, Pak Andi memberikan nilai tinggi kepada Budi, sedangkan Renda memiliki nilai yang rendah. Hanya karena latar belakang beda agama tadi. Harusnya Renda ini karena lebih pintar daripada Budi, harusnya memiliki nilai yang tinggi daripada Budi. Namun karena beda agama, makanya si Renda ini mendapat nilai yang rendah. Kira-kira menurut teman-teman, Pak Andi ini melanggar prinsip penilaian, yaitu ini ada pilihannya, ada valid, apakah adil, apakah akuntabel, terbuka atau objektif. Silahkan teman-teman. Nah teman-teman, jawabannya adalah Pak Andi melanggar prinsip penilaian adil. Mengapa adil? Karena prinsip penilaian adil ini berkaitan dengan apakah itu perbedaan latar belakang suku, perbedaan latar belakang agama, berkebutuhan khusus, dan lain sebagainya. Jadi Pak Andi ini telah melanggar prinsip penilaian yakni adil. Karena seharusnya Pak Andi berlaku adil kepada Renda, bahwa Renda ini memiliki kemampuan yang lebih dibanding Budi, maka seharusnya nilai Renda diberikan lebih tinggi dibandingkan Budi, tanpa memandang apakah Renda itu berbeda agama ataupun tidak. Ya, begitu ya teman-teman. Selanjutnya, teman-teman sekalian, saya akan mencoba memberikan penjelasan menurut sepemahaman saya perbedaan antara prinsip adil dan prinsip objektif dalam penilaian. Karena ketika kita melihat tadi dua contoh soal itu, maka prinsip adil dan prinsip objektif ini adalah sesuatu yang hampir mirip. Jadi meskipun hampir mirip, tapi tentunya ada perbedaan di antaranya. Inilah yang perlu kita pahami di mana letak perbedaan mendasarnya, sehingga di dalam mengerjakan soal nanti kita tidak terkecoh. Mungkin nantinya harusnya jawabannya objektif, kita pilih adil karena kita tidak memahami perbedaan mendasar yang ada antara kedua prinsip ini. Ya, baik teman-teman. Perbedaannya di sini adalah kalau prinsip adil itu berkaitan dengan latar belakang kelompok. Misalkan latar belakang suku, latar belakang agama, atau latar belakang berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Itu di situ adalah titik poin pentingnya untuk adil ini. Kalau prinsip objektif itu sifatnya perseorangan, misalkan ini misalkan anaknya kepala sekolah, ini misalkan anaknya tetangga, ini misalkan anaknya guru itu sendiri. Jadi letak perbedaannya di situ. Kita harus pintar-pintar memahami bunyi soal sehingga kita bisa menentukan prinsip yang mana yang diinginkan untuk jawaban soal itu. Ya. Jadi seperti teman-teman, apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya ini dalam membedakan antara adil dan objektif, silakan di komen di kolom komentar, dan sejauh sepemahaman saya seperti itu. Dan semoga kalau misalkan ada yang keliru dari penjelasan saya, semoga ada yang memberikan pencerahan kepada saya, karena saya sifatnya juga baru belajar. Nah teman-teman, terima kasih banyak telah mengikuti video soal dan pembahasan ini tentang prinsip penilaian. Jadi cukup dua prinsip ini yang saya bahas untuk kali ini, dan beserta perbedaannya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan silahkan nantikan video-video selanjutnya dari saya. Saya akan membuat
berusaha membuat beberapa video lagi tentang persiapan SKB ini untuk pembahasan prinsip penilaian. Jadi silahkan nantikan video-video saya selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa berikan subscribe-nya untuk mendukung channel saya dan menjadi penyemangat bagi saya untuk membuat video. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memberikan pemahaman, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga apabila saya membuat video yang baru maka akan bisa muncul di berandanya teman-teman, sehingga bisa mudah didapat ya. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Kita saling support. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian, dan semoga ini bisa menjadi suatu nilai ibadah bagi saya dan menjadi pengetahuan bagi teman-teman, menjadi pengetahuan baru yang bagi belum yang mengetahuinya, dan menjadi persamaan persepsi apabila sudah teman-teman sudah mengetahuinya. Dan sekali lagi saya mohon kepada teman-teman, silahkan di komen di bawah saya harus buat video apa lagi. Ketika misalkan dalam video ini ada kesalahan, silahkan apanya yang harus saya perbaiki. Semoga ini membangun dan memberikan motivasi bagi saya. Jangan lupa klik subscribe, jangan lupa komen, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.